Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Damayanti Butar-Butar, Prodi Keuangan Daerah dengan nomor NIM C0E021031, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menghitung pajak penghasilan atau PPH dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, berikut pemaparannya. 1. Pengertian pajak penghasilan. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang didapat. PPH yang merupakan kepanjangan dari pajak penghasilan adalah jenis pajak yang dikenakan kepada pekerja maupun perusahaan atas pendapatan mereka. Tarif pajak penghasilan ini pun bermacam-macam bergantung pada besaran gaji atau pemasukan yang diperoleh. Namun, potongannya berkisar mulai dari 5-30%. Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun objek pajak penghasilan yaitu 1. Dividen, 2. Laba bruto, 3. Keuntungan karena perniagaan atau pengalihan harta, 4. Bunga yang didapatkan termasuk premium dan diskonto, 5. Honorarium, 6. Gaji dari pekerjaan, 7. Penerimaan kembali dari penelusuran pajak. Adapun subjek pajak penghasilan yaitu 1. Orang pribadi yang sudah berpenghasilan dan jumlahnya memenuhi standar minimum kena pajak, maka wajib pajak membayar secara berkala. 2. Harta warisan yang masih menjadi satu kesatuan dan belum dibagi pada yang berhak. 3. Bentuk atau badan usaha yang bersifat tetap. Adapun fungsi pajak penghasilan yaitu 1. Sebagai fungsi regulasi, 2. Fungsi anggaran, 3. Fungsi distribusi atau pemerataan, 4. Fungsi stabilisasi. Terdapat perbedaan besaran PTKP. Dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah dengan mengetahui status lajang seseorang terlebih dahulu, sebab terdapat perbedaan nilai PTKP yang diaplikasikan antara saat menikah dan belum menikah. PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Perbedaan besaran PTKP antara lajang dan sudah menikah yaitu 1. Wajib pajak untuk yang individu sama dengan 54 juta per tahun atau 4.500.000 setiap bulannya. Yang kedua, wajib pajak individu yang sudah menikah sama dengan 54 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 58.500.000. Jika NPWP istri digabung dengan suami, maka 54 juta ditambah 58.500.000 sama dengan 112.500.000. Jika sudah menikah dan terdapat tambahan anggota keluarga sedarah, ibu, ayah, maupun anak kandung. Misalkan sudah menikah punya 1 anak dan penghasilan istri dipisah dengan suami, maka perhitungan PTKP-nya sebagai berikut. 58 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. Berdasarkan penghasilan kena pajak, tarif PPH terbagi menjadi 4 kategori yaitu yang pertama, tarif pajak untuk PKP sampai 50 juta dibagi 5%. Tarif pajak untuk PKP di atas 50 juta sampai 250 juta dibagi 15%. Yang ketiga, tarif pajak untuk PKP di atas 250 juta sampai 500 juta dibagi 25%, dan sedangkan tarif pajak untuk PKP di atas 500 juta dibagi 30%. Adapun norma perhitungan untuk penghasilan neto yaitu norma penghasilan neto atau PPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dan menghitung penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPH pasal 25-29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPH terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Norma penghitungan pajak penghasilan terdiri atas 1. Norma penghitungan umum, 2. Norma penghitungan khusus. Adapun cara menghitung pajak dengan norma perhitungan yaitu
Penghasilan neto bagi setiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka presentasi norma penghitungan penghasilan dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak dan objek pajak sebelum dilakukan penerapan tarif umum pajak penghasilan, terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto tersebut. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu pajak memiliki peran yang begitu besar dalam membantu pembangunan negara. Sebagai kontribusi wajib yang harus disetorkan wajib pajak, pajak dapat menjadi tulang punggung pendapatan negara. Secara umum, pajak di Indonesia terbagi jadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Penghasilan neto bagi setiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka presentasi norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak dan objek pajak sebelum dilakukan penerapan tarif umum pajak penghasilan, terlebih dahulu dihitung dulu penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya. Apabila ada pengucapan kata dan kalimat saya yang kurang tepat, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.